Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu ya. Alhamdulillahirabbil alamin allazi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu, para dewan guru sekolah SD IT Ulil Albab, Bapak Ibu wali murid SD IT Ulil Albab yang kami muliakan, serta anak-anak kami SD IT Ulil Albab yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kekuatan, pertolongan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita merasakan keringanan, kenikmatan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Habibuna Syafi'una Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada hari ini, pada kesempatan ini, tema sanlat kita atau materi kita hari ini tentang amal-amal yang diridhoi Allah dan yang tidak diridhoi Allah. Ada 10 amalan yang diridhoi Allah, dan dari 10 ini ada 5 juga. 5 yang diridhoi Allah dan 5 yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kalau 5 ini kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah ridhai. Dan 5 juga yang kita lakukan, maka Allah tak ridhai. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah amal yang diridhai oleh Allah, menimba ilmu. Di bulan suci Ramadan ini, kita memanfaatkan kesempatan untuk menggali, untuk menimba ilmu, untuk belajar dengan baik, untuk belajar dengan serius. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang berilmu. Allah katakan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Tentu ilmu yang mendekatkan seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu adalah ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, kata Rasulullah. Siapa yang melalui atau siapa yang mencari, yang dilalui satu jalan dan jalan itu digunakannya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya dengan ilmu tersebut untuk menuju surga. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ada ilmu agama, ilmu syariat kita. Maka timba ilmu itu di bulan suci Ramadan. Nah, dan diantaranya yang kita lakukan adalah yaitu kegiatan sanlat, pesantren kilat. Apa maksudnya? Di situ anak-anak kita, anak-anak bapak, anak-anak ustadz ini diajarkan oleh para guru kita untuk
menimba ilmu, untuk dibekali dengan ilmu. Karena orang yang beramal dengan ilmu tentu itu lebih baik ketimbang orang yang dia beramal tanpa ilmu. Kata ulama Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, Allah merahmatinya, innal amila bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Kalau kita tidak tahu jalan suatu negeri, maka tak ada petunjuk, maka kita akan tersesat. Maka seperti itulah orang yang beramal tanpa ilmu. Maka perlu ilmu itu. Nah, di antara hal yang sangat Allah ridhai, di antara yang Allah ridhai, yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini apa? Belajar. Nah, apalagi saat sekarang ini, di tengah wabah virus corona atau COVID-19, anak-anak Bapak di mana sekarang belajarnya? Di rumah. Maka manfaatkan momen di rumah untuk belajar. Bukan main game, ya. Bukan sibuk ini, sibuk itu. Apalagi kita juga sedang puasa. Maka belajarlah dengan baik. Dan apa yang dibenci oleh Allah, apa yang bila kita lakukan di bulan Ramadan ini, yaitu orang yang menghabiskan waktunya dengan kebodohan, dengan tindakan-tindakan yang bodoh. Allah tidak sukai itu. Karena tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seperti apa? Ya, habis dengan waktu hanya main-main saja. Main game, ya. Habis dengan waktu menonton yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus amalan yang tidak dicintai oleh Allah di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengerjakan maksiat sudah pasti orang yang tidak dicintai Allah di bulan ini. Karena bulan ini disebut dengan bulan kebaikan, bulan untuk taat. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ya baghiyal khair ta'al, wahai yang mencari kebaikan, mari berlomba-lomba. Wa ya baghiyal syarr, wahai yang mencari keburukan, berhentilah, jangan lagi. Maka bulan ini adalah bulan ketaatan, bukan bulan kemaksiatan. Nah, terutama tentunya di bulan suci Ramadan ini kita berusaha untuk menjaga lisan kita, mulut kita, ya, dari hal-hal yang tidak baik, dari kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan ada orang yang berpuasa tapi dia tak mampu menahan lisannya dari hal-hal yang tidak baik, menggunjing, menggosip, menggibah, atau bahkan berkata bohong dan tidak jujur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah yang tercinta, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-'atsu wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi mulutnya senantiasa berkata yang tidak baik. Makanya Allah tak butuh ibadah orang yang seperti ini. Man lam yada' qaula zur, kata Rasulullah, wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan untuk berkata yang tidak baik, berkata palsu, membohong, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, dan dia lakukan ini dan ditinggalkannya, maka Allah tak butuh dengan puasanya, dan Allah tak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaga itu. Maka bulan Ramadan adalah bulan kita menjaga tubuh kita juga, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari hal-hal yang tidak baik.
Rasulullah mengingatkan lagi, laisas siyam fil akli wasyarb. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi puasa itu juga menahan, mencegah kita dari berkata yang tidak baik, dari berkata yang sia-sia. Wa idza sabaka ahadun aw jahila 'alaika, apabila ada orang umpamanya dia mencaci kita, kemudian mengusil kepada kita, jangan dibalas orang tersebut. Katakan kepadanya, inni shaimun. Saya sedang puasa ya, mohon maaf. Ya. Makanya adik-adik semua, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, jadi kita belajarlah di bulan Ramadan itu menjadi orang yang apa? Yang menjaga lisan, berkata dengan baik dan benar. Karena ada juga sebagian di antara kita, ya nak, dia saking dia tidak mau berkata bohong. Ketika ada yang nanya sama dia belum mau menjawab, tapi nanti dijawabnya setelah habis berbuka. Kenapa? Karena ketahuan bohongnya. Kalau dia ngomong sekarang sedang puasa ini, dia takut nanti berdosa. Padahal sebenarnya kita tidak boleh ya berbohong kapanpun. Maka jaga mulut dari ucapan-ucapan yang tidak baik tentunya. Apalagi menyakiti orang tua kita, menyakiti guru kita. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, amalan yang diridhai oleh Allah dan sekaligus amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia senantiasa sholat 5 waktu tepat waktu. Ini bagus nih, ya, sholat 5 waktu tepat waktu dan tidak menyia-nyiakan. Dan tentu Allah tidak suka tentunya apabila di bulan suci Ramadan ini kita menyia-nyiakan sholat. Ada sebagian kita umpamanya dia mampu untuk puasa tapi dia sholat 5 waktu tidak. Ini juga salah. Tak boleh. Kenapa? Karena sholat ini sangat penting. Dan sholat ini penentu kita antara orang syirik, orang kafir. Bedanya apa? Itulah penentu sholat. Jadi orang kafir tak sholat, orang musyrik tak sholat. Maka kita jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat. Atau ada orang yang sholat, tapi sholatnya itu di akhir waktu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak khusyuk lagi sholatnya, terburu-buru. Ini tentu dengan berkaitan dengan amalan yang wajib. Sholat 5 waktu jangan dilalaikan. Ya, karena Allah juga mengingatkan dalam surah Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Nanti akan ada generasi setelah mereka itu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Jangan sampai anak-anak bapak, anak-anak ustaz, ya, menyia-nyiakan sholat. Ya, sholat 5 waktu tetap dijaga di bulan suci Ramadan, apalagi tentunya. Itu Allah sangat suka. Dan Allah tak suka bagi orang yang menyia-nyiakan sholatnya, atau dia sholat tapi sholatnya tergesa-gesa karena sudah di akhir waktu. Allah tidak ridho seperti ini. Kemudian yang keempat, amalan yang disukai oleh Allah di bulan suci Ramadan adalah yaitu kita berbagi. Rasulullah mengingatkan, man fattara sha'iman kana lahu ajru ka ajri sha'im. Siapa yang memberikan buka berpuasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang membukakan tersebut. Tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang diberikan buka itu, terus dia mendapati pahala tersebut. Ini sangat luar biasa. Maka anak-anak bapak, anak ustadz yang mampu, ya, jangan lupa untuk berbagi kepada saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan. Dan jangan pelit. Allah tidak suka ini orang-orang pelit. Ya, jadi Allah suka orang-orang yang dermawan dan Allah benci kepada orang-orang yang pelit. Dan orang-orang yang orang-orang yang dermawan ini nanti akan diberikan ganjaran sangat luar biasa. Yaitu apa? Dia nanti akan diberikan naungan di hari kiamat di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya itu. Yang tidak ada naungan nanti pada hari kiamat. Maka adik-adik, ya, berusahalah menjadi anak-anak yang dermawan, yang mampu tentunya
memberi kepada saudara-saudara. Jangan pelit. Allah tidak suka kepada orang yang pelit. Rasulullah juga mengingatkan nanti di surga itu ada yang namanya kamar. Gurapan, kata Rasulullah, tura min zuhuriha min butuniha. Nanti bisa kelihatan yang dalamnya dari luar, yang luarnya dari dalam. Bisa dilihat, begitu hebatnya kamar. Untuk siapa ini Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, liman atabal kalam wa at'amat ta'am. Bagi orang yang senantiasa berkata benar baik dan senantiasa berbuat baik kepada sesama, memberi makan, ya, dari orang berbuka. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, amalan yang dicintai Allah sekaligus kita dicintai oleh Allah adalah yaitu orang yang senantiasa baca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Pahalanya sangat luar biasa tentunya. Rasulullah SAW sering bertadarus di dalam bulan suci Ramadan bersama malaikat Jibril, anak bapak. Ya, maka kita juga harus seperti itu. Usahakan, kalaupun terbata-bata kita membaca, ya, tetap dapat pahala. Pahala membaca, pahala terbata-bata. Yang mahir membaca, maka dia mendapat pahala seperti bersama dengan malaikat Allah. Al-mahir bi qiraatih ma'as safaratil bararah. Bersama malaikat-malaikat Allah. Orang yang mampu mahir dalam membaca, biar bersama malaikat-malaikat yang Allah muliakan. Maka kita usahakan itu. Dan Allah membenci orang yang habis waktunya di bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan sia-sia. Seperti menyanyi, bermusik, ria, ya. Apalagi main TikTok yang nggak tahuan, yang nggak jelas, ya. Kemudian habis dengan main game, ya, banyak baca buku yang tidak bermanfaat. Maka gunakan hal yang bermanfaat di bulan suci Ramadan. Ini akan Allah ridai kepada kita. Kemudian pesan Ustadz kepada adik-adik semua. Nah, di antara ya, kita menghidupkan Ramadan ini juga menghidupkan malamnya. Apa dia? Yaitu menghidupkan sholat tarawih, sholat witir bersama keluarga. Kalau kita bisa ke masjid, silakan. Tapi kalau umpamanya karena saat ini lagi ada wabah, kita sholat bersama dengan ayah bunda kita, ya, bersama-sama. Tapi sholat dengan tenang, dengan khusyuk. Karena Rasulullah sangat mencintai orang yang sholatnya khusyuk. Agama syariat kita menganjurkan itu. Kata Rasulullah SAW, Abdulus salati tulul kunut. Sebaik-baik salat seseorang itu yang lama berdirinya. Apa maksud lama berdirinya? Tidak tergesa-gesa, ya. Tidak seperti orang yang lagi diburu-buru, ya. Cepat kilat, ya, super ngebut, super ekspres kata orang kan. Ya, tapi kita pelan, santai, karena sholat tarawih itu disebut dengan sholat santai. Kata orang sekarang santuy, ya, kita sholatnya santai, nggak usah tergesa-gesa. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sholatnya benar, khusyuk, dan penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketawaduan. Maka insyaallah anak-anak bapak, anak-anak ustadz, ya, adik-adik semua bisa memahami, bisa mencerna. Ada 5 yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kita lakukan, dan 5 pula yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma irhamna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak generasi yang rabbaniyin, generasi yang mencintaimu ya Allah, generasi yang senantiasa beramal soleh ya Allah, dan generasi yang senantiasa menegakkan kebenaran dan senantiasa sholat
5 waktu tepat waktu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah mereka, berikan taufik, pimpinlah mereka ya Allah, dan kuatkan hati mereka. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman jayidan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.